Selamat pagi lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlog gue Sarakan.cc. Kali ini lur, kita hari Minggu akan ikut kembali bersama rombongan BKTCC. Apalagi kalau bukan ISR, Easy Sunday Ride. Saksikan keseruannya tetap di gue Sarakan.cc. Tapi berhenti lur. Lur, kita sudah sampai di Tikum bersama YouTuber juga. Nanti di akhir video ada review sebuah sepeda. Tetap pastikan terus kesedakan. Sudah lama lur. Kita ikut peloton 2 saja hari ini. Ringan. P2 terlihat ada Sally dan juga ada MTB sepeda hybrid, dapat mengikuti speed dari road bike luar biasa. Thank you, terbaik. Di depan juga ada Brompton itu 16 inci, gokil. Ya Allah, sobat, ini temitnya bisa kewer, gimana ceritanya ini? Aduh. Video dan sesuai janji saya tadi di awal video, kita akan mereview sebuah sepeda milik teman kami. Apa itu? Ini dia sepedanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Goes Rakan.cc. Kali ini kita bersama suhu perculturean Goes Jakarta. Siapa lagi kalau bukan Mas Juki Herzukinanda. Selamat pagi Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ini beliau ini adalah tokoh Goes yang cukup disegani di dalam kota Jakarta loh. Bagaimana tidak, sudah dari awal saya Goes bersama BKTCC. Beliau ini sudah ada dan menjadi tukang tariknya BKTCC dan juga merupakan salah satu foundernya BKTCC, bukan begitu Mas? Ya, itu masa lalu ya. Dan juga bukan cuma di BKTCC, juga sering gue sama sisi yang lain juga Mas ya? Ya, ada KPCC juga. KPCC juga. Saya BKTCC aja sih. Kalau dulu sempat macam-macam kan ya? Ada sama Skippy juga pernah kayaknya ya? Enggak. Oh nggak pernah? Melibris dulu. Oh Libris ya, sorry. Libris sama JKTCC dulu. JKTCC, oh iya bener loh. Dulu JKTCC Miki. Karena CC kan belum banyak dulu, zaman dulu. Nah itulah makanya beliau. Kalau sekarang kan udah menjamur ya. Semua orang punya CC. Punya CC sendiri ya. Begitu mudahnya membuat CC dan Betul. menghancurkannya. Astagfirullah, tidak seperti itu. Ya, intinya beliau ini sudah malang melintang lah di dunia pergoesan. Dan kalau boleh tahu Mas, dari tahun berapa sih kalau boleh tahu Goes itu? Gue dari tahun 2016 ya. 2016 ya? Gue cuma berdua, akhirnya tahun 2017 tuh gabung sama JKTCC, peletonan. Ya siap dari situ dia. Oh jadi awal-awal peletonan itu 2017 18. Oh, rutenya dalam kota juga? Masih dalam kota. Dulu belum banyak Gojek, belum banyak ini, masih steril damai kayak jalanan. Dan dramanya nggak sebanyak sekarang ya? Iya, itulah lur. Nah kalau boleh tahu dari 2016 berarti ya? Udah nyobain sepeda apa aja tuh? Di 2016 tuh saya nyoba sepeda pertama saya Bianchi yang dijual pasti di rim-brake. Hardware, betul. Dulu juga pernah rim-brake lur ternyata. Terus Pastinya. Bianchi. Wah, saya sempat main fix gear ya. Jadi ada sepeda Bianchi, ada fix gear. Setelah dari situ mulai merambah ke karbon. Oh, Bianchi-nya masih alloy? Masih alloy. Oke. Terus karbon tuh sepeda pertama saya apa ya? Lupa gue. Enggak, Eddy Merckx. Eddy Merckx zaman segitu pasti juga lagi rim-brake-nya itu. Betul. Rim-brake. Belum ada yang dis soalnya. Oke, setelah Eddy Merckx pindah ke Rite, itu sepeda butik. Oh, itu karbon juga. Tidak banyak yang tahu ya Rite ya. Iya. Terus Rite, habis dari Rite baru pindah ke nyobain S-Works SL6. Oh, langsung SL6 ya. Itu ya. 2000 yang Sagan. Bora, bukan? Iya, Bora ya. Enteng banget. Gitu. Habis dari SL6 baru pindah ke Dis. Karena rim-brake udah mati gitu. Cukup banyak juga ternyata sepeda rim-brake yang dicobain Mas Juki ini. Tapi seakan-akan rim-brake is die ya. Tapi akhirnya kan enggak. Nanti kita bahas di episode lain. Oke. Habis dari itu pindah ke disnya apa tuh? Langsung fokus ya. Dari fokus bertahan cukup lama. Lama itu. Saya juga tahunya Mas Juki ini pakai fokus ada 3 tahun lebih ya? 3 tahun. Dari 2021 sampai 2024 langsung ada ya. Yang kita review hari ini lur. Sayang sekali kami belum sempat mereview fokusnya, padahal itu sepeda cukup enak ya. Itu enak banget sih. Enak banget ya. Sampai bertahan segitu lama karena nggak tahu mau ganti apaan. Karena udah ngerasa cocok banget ya sama fokus Izalco Max gitu ya. Yang dis. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu sepeda yang menjadi andalan beliau ini untuk di rute dalam kota dan juga nanjak pakein juga Mas ya? Iya, nggak ada pilihan lain soalnya. Nggak ada pilihan lain, ini doang ya? Nah, alasannya nih Mas, kenapa kok dari fokus beralih ke Vector? Padahal udah 3 tahun lu pakai fokus. Apa ya, dari bentuknya sih, saya suka sepeda yang modelnya modern. Kayak si Focus kan yang bentuknya kotak-kotak. Oh iya, kekinian gitu ya. Yang modern lah. Bukan yang klasik. Jadi yang kotak-kotak dari Focus kotak ini kan juga benar-benar yang agak masih kotak, melengkung dikit gitu.
Oh, memang secara Keker. estetika ya kekernya dapet dan cukup agresif sih kalau secara desain. Ini Saya kan lihatnya visual banget ya, jadi kayak oh iya iya. Itu dia. Beliau ini polish fashion polish juga di sini. Kalau nggak culture nggak boleh goes sama beliau kayak Iya, gitu. betul, Iya gitu. iya. Iya. Nggak apa-apa mas, nggak banter yang penting culture kan gitu. Betul. Nah, Factor Fam Ostro Ya. ini dari Factor ini keluaran untuk sepeda yang gimana? Tipikalnya flat atau all round atau Kayaknya lebih ke flat sih ya. Soalnya pas buat nanjak tuh lebih enak fokus saya soalnya. oh gitu. Kalau fokus memang pure all round dia ya. Iya, kayak fokus lebih pas lagi nanjak tuh kayak lebih responsif sih. Oh dibandingkan Kalau yang menurut ini. saya ya, Oke. daripada ini. Cuman untuk di jalan datarnya Dan ini lebih enak buat nahannya. warnanya lebih enakin ya. Kalau kita lihat sih memang tipikalnya dari down tube-nya yang pipih tapi tebel dari samping kita lihat. Terus BB-nya juga di sini rumahnya cukup tebel ya, besar. Dan juga ini pipi-pipinya nih sepertinya memang sangat-sangat aero sekali. Tapi di samping ini semua kita perlu tahu bobot sepedanya ini dengan spek seperti ini, nanti kita bahas speknya. Tapi dengan spek seperti ini kira-kira beratnya berapa mas? Terakhir nimbang sih 7,6 ya. Tapi pakai wheelset yang 6 cm. Oh pakai wheelset Sebelum zip. pakai zip. Oke. 58 mili waktu itu. 58 mili itu beratnya 7,6. 7,6. Nah sekarang dengan wheelset yang lebih tipis ini Ya. harusnya lebih ringan ya. Harusnya lebih ringan, tapi belum pernah nimbang lagi sih. Belum pernah nimbang lagi, nanti wajib ditimbang mas ini mas. Ini emang ganti tipis buat ngimbangin pas lagi nanjak. Oh karena sepeda ya ini atu-atunya nih ya. Ya, Jadi buat nanjak biar nggak terlalu sama banget lah. Iya. Ini udah pernah nanjak Bromo ya? Udah nanjak rumah. Konten lah, bukan balapan. Ya, beliau ini suka bolang kemana-mana lur. Ada di tanjakan di Bogor, dihajar di Bromo, dihajar Jemplang juga pernah. Keren lah. Nah, sekarang kita masuk ke spesifikasinya mas ya. Yes. Kita bahas dulu dari frame dulu. Ini Factor Ostro size berapa mas? Size 52. Bener ya? Iya 52. 52. Mas Juki sendiri tinggi badan? 169. Sama kita ya. Ya, betul. Jadi kalau udah bosen, Bisa. Tinggal di kontak aja. nggak tukerannya aja sama yang merah. Oh, apa-apa. Oke. Kemarin katanya mau yang fokus. Aduh, sayangnya fokusnya hanya bisa electric only. Saya mechanical lur. Mechanical is dead bener lagi. Aduh, karena belum ada waktunya mas. Nah, oke, secara frame ini semua termasuk seat postnya juga ya. Seat postnya dari Factor juga, karbon. Nah, untuk drop barnya, handlebarnya ini integrated, masih satu pabrikan juga dari Factor ini, kalau nggak salah. Black Ink itu ini ya? Iya, pasangannya sama. Pasangannya emang ya? Oke. Jadi handlebarnya ini dari Black Ink juga integrated, lebar dan stemnya berapa mas? Lebar 40, stemnya 10. Stemnya 10, 40, lebar 40 40. Oh 40 kirain 38, soalnya kecil 40. itu. Oke. Ada yang lebih kecil lagi soalnya 38 itu. 38 ada lagi ya? Oh, kayak soalnya kelihatan sempit gitu. Oke, terus juga kita lihat di sini, wah geometrinya kalau secara visual sih memang intimidating sepeda ini lur ya. Cocok lah buat di dalam kota Jakarta ini. Oke, sadelnya mas? Sadel pakai Pro 5 yang steel. Pro 5 yang steel ya? Ya. Oh ini bukan karbon ya? Yang karbon juga. Karbon ini titanium. Oh titanium. Ini karbon nih. Gimana sih? Ini karbon. Oh Full karbon. Full karbon. Kelihatan sekali ini sepeda tempur lur ya. Kita lihat dari ini sadelnya kegesek-gesek pip tiap hari. Oh Gus, seminggu berapa kali mas frekuensinya? Dulu sih bisa 3-4 kali ya. Dulu. Cuman sekarang kayak udah mulai menurun. Bisa gue saja Gua syukur ya. saja syukur. Tapi nggak apa-apa, yang penting culture. Intinya culture lur. Begitu masuk kantor lagi dah. Oke. Bagi-bagi tenaga lah pas di kantor. Lagi mana? Pengen pandemi lagi? Jangan Enggak, juga jangan sih. ya. Makanya kita harus bersyukur juga dengan keadaan sekarang ya kan. Oke, kita juga berikutnya masuk ke langsung isian ini aja, grup setnya. Ini pakai SRAM red Trompet. hitam Itu AXS. AXS dengan power meter tentunya. Yes. Dari Quark ya. Iya. Ya. Dari Quark. Dengan rasio gearnya 50-37. 50-37 kalau SRAM ini udah gede nih setara 53 kayaknya. Setara 52-53 Shimano. 52-53 Shimano. Dan sprocketnya Sprocket pakai 33.
1033. 1033. Oh, cukup lah Mas ya kalau buat satu sepeda Ya, buat ngimbangin ke nanjak juga. nanjak juga cari 33-nya itu Nanjak ya. oke. Nggak soro-soro amat. Nggak soro-soro. Flat juga oke. Flat juga masih ngimbangin ya. Beliau ini kalau goes kencengnya FVG 45 ke atas lur. 45 ke atas. Iya. Setahun sekali lah. Oke, kita juga lihat di sini OSPW-nya pakai ceramic speed. Ceramic speed yang coated ini ya. Ya, kotor. Coated. Dan juga BB-nya ceramic speed juga ya. Yes, bawaan dari frame. Bawaan dari frame-nya. Menarik ini lur. Tentunya kalau SRAM Red ini adalah tipe tertingginya dari SRAM ya, yang paling ringan lah, makanya bisa membantu sekali untuk bobot ini ya. Bottle case-nya juga dari Black Ink, saya kenal ini kayaknya. Iya. Pernah lihat ya? Pernah lihat? Pernah lihat. Lama, cukup lama saya. Baliknya lama ya? Ini bottle case ini menemani dari frame saya zamannya Wednesday. Oh iya. Yes. Cukup lama berarti. Dari 2020 ini Black Ink sama saya ini. Akhirnya tukeran juga karena nyocokin sepeda aja. Punya dia. Cocokin brand. Iya, cocokin brand. Biar apa namanya istilahnya single tuner. Betul. Nah. Terus apa lagi Mas? Pedalnya? Padahal pakai Keo Blade Keo Blade. yang baru. Oh, yang baru ini ya. Dia lebih lebar. Lebih lebar biar aero. Bukan, biar lebih gampang aja. Biar lebih gampang ketemunya ya. Ya. Karena di kaki kita nggak punya mata. Betul. Dan juga terakhir ini lor, ini wheelset ini juga settingan baru ini sebelumnya memang pakai zip 54 berapa? 404 404 NSW. Itu aero banget, diganti ke Campagnolo Bora WTA 45 mili lor. Iya. Kenapa Mas? Biar lebih enteng sih Enggak, sebenarnya. kenapa kok Bora? Karena saya dapat murah aja sih sebenarnya. Oh gitu. Pengennya sih DTSWC ya. Nah. DTSWC 1100. Cuman kalau ini terlalu murah untuk dilewatkan jadi Gitu ya. sikat. Ketika ada kesempatan sayang untuk dilewatkan. Oke, balik lagi ke impresi berkendara overall sepeda ini sudah menemani Mas Juki selama belum setahun sih. belum setahun. Gimana Mas overall? Overall sih fine-fine aja ya. Cuman kalau buat nanjak kadang-kadang suka keinget fokus gitu. Mantan terindah kayaknya ya. Nah, itu doang sih sebenarnya. Kan istri pakai Basso Diamante SV kan kalau nggak salah. Kenapa nggak tukeran ya? Size-nya sama kan? Saya sama, cuman ya nggak apa-apa lah buat kalau sepeda sendiri ya sepeda sendiri. Oke, siap. Gitu lur. Jadi kembali lagi Mas Juki ini yang diutamakan visualnya. Betul. Ada nggak bayangan untuk pindah ke brand lain atau ngincer frame apa? Sampai saat ini belum ada sih. Belum ada ya. Belum kepikiran mau ganti frame juga belum kepikiran. Tiba-tiba ada Willier Villante dijual murah. Itu juga belum kepikiran. Belum kepikiran ya? Ya. Terus kalau dengan spek seperti ini Mas, boleh nggak di-spill? Kira-kira kalau orang mau ngerakit di tahun 2025 ini Kan habisin udah murah sih ya. Kayak si Factor ini yang tahun 2022 nih. Oh ini 2022 ya? 2021 atau 2022 tuh. Udah harganya 30 kecil kok. Frame only. Frame only. 30 kecil ya. Dulu kan bisa 50. Nah iya. Barunya ya segitu. Jadi dengan spek seperti ini total Frame dapat murah. Cuman grup set udah harga pandemik cuma dulu. nah Jadi berusaha. udah. Tapi baterainya awet ya? Pernah nggak sempat ganti baterai nggak? Enggak sih. Aman. Aman ya? Baterai aman. Durable juga selamat ini. Dulu pernah jatuh juga kan sampai cowok ini. Iya, nih sepeda tempur sekali kalau kita lihat ya di insert video kita nanti. Sepeda tempur banget loh, kita lihat lecet-lecetnya dari grup setnya dan lain-lainnya. Wah, Kotor aja sih sebenarnya. Jadi ke kotor ya. Iya. Berapa Mas? Berapa ya? 70, 80? Iya kan nggak nyampe cepet lah 70-an. Masa 70 sih? 70-an. Gitu ya. Sekarang ininya masih harga zaman dulu. Harga pandemi kan. Oh, nah kalau sekarang nih mau ngerakit kayak gini nih, ya sekitar segitu ya 70-an bisa dapat lah ya. 70-an bisa dapat. Memang Bisa- sekarang bisa dapat lebih tinggi juga speknya. memang sekarang lebih hancur sih harga-harga. Sekarang saatnya kalau ganti sepeda udah kalau sekarang sih. mau membangun sepeda impianmu, sekarang lah saatnya. Banyak orang pensiun. Kalau punya dana tentunya. Ya.
Oke Lur, mungkin video singkat kita cukup sampai sini aja hari ini. Terima kasih banyak Mas Yogi atas waktunya. Sehat terus, sukses terus. Gue sadakan. Amin ya Allah. Rajin goes Mas. Insya Allah. Terima kasih telah menyaksikan Goes Dadakan. Salam satu jiwa, salam dua pedal dan mari tetap mancal bersama Goes Dadakan. Goes Dadakan, OTW.